Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-18 dan kita akan lanjutkan sampai ayat 19 dan video akan datang kita selesaikan ayat 20 dan 21. Oke, tinggal 2 video lagi kita selesaikan surat 1 Yohanes. Di ayat 18 dan 19 kita akan belajar orang yang lahir dari Allah, iblis tidak mendapat apa-apa. Apa maksudnya ini? Saya akan bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Berbunyi demikian, ayat 18. Kita mengetahui bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah memeliharakan dirinya dan si jahat tidak menjamahnya. Ayat 19. Dan kita mengetahui bahwa kita ini dari Allah dan seluruh dunia terletak di dalam kejahatan. Nah, ini akhir-akhir tulisan 1 Yohanes kembali diulangi tentang lahir dari Allah. Tanda orang lahir dari Allah adalah mau memelihara dirinya tetap dalam kekudusan dan memastikan iblis tidak bisa menjamahnya. Ini orang yang lahir dari Allah memelihara dirinya dan si jahat tidak menjamahnya. Kalimat ini mirip dengan Yohanes 14 ayat 30. Yohanes 14 ayat 30. Dalam terjemahan King James Indonesia saya bacakan. Dan ayat 30, Yohanes 14 ayat 30, aku tidak akan lagi berkata-kata banyak dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ya, penguasa dunia ini datang, dan ia tidak mempunyai apa-apa dalamku. The prince of this world come and had nothing in me. Yaitu putra manusia Yesus memastikan, kapanpun, dimanapun, dalam hal apapun, apabila iblis datang menggodanya, ini penguasa dunia datang, iblis datang menggodanya, iblis tidak mendapatkan apa-apa di dalam diri putra manusia Yesus. He had and had nothing in me. Itu putra manusia Yesus memastikan hal itu. Demikian juga kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, orang Kristen harus bisa memastikan apabila iblis datang menggoda, pastikan he had nothing in me. Dia gak dapat apa-apa dalam diri saya. Dia mau mengambil damai sejahtera, nggak bisa. Dia mau menanamkan roh kebencian, nggak bisa. Dia mau menanamkan penipuan, nggak bisa. Dia mau menanamkan pornografi, nggak bisa. Pastikan itu terjadi dalam hidup kita. Pastikan kita memastikan kita pelihara diri kita dari si jahat, dan pastikan iblis tidak dapat apa-apa dari dalam diri kita. Kita mau terus berjuang. Jangan pernah beri kesempatan pada iblis. Efesus 4 ayat 27, 2 Korintus 2 ayat 11. Jangan sampai iblis beroleh keuntungan atas hidup kita. Ini dinamakan had nothing in me. Iblis tidak dapat apa-apa dalam hidup kita. Ini yang dinamakan 1 Yohanes 5 ayat 18 pengertiannya. Orang yang lahir dari Allah dan tidak mau berbuat dosa sampai pada suatu titik tidak berbuat dosa lagi. 1 Petrus 4 ayat 1. Mereka harus melewati 3 tahap ini. Ada 3 tahap sampai menuju 1 Petrus 4 ayat 1. Saya baca aja ya. 1 Petrus 4 ayat 1 supaya saudara mengerti ayat ini. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Kapan itu? Nah, harus melewati 3 tahap ini. Yang pertama, tahap pertama, mau mati lepas dari dosa. 4 tahap ya. 4 tahap. Ini bukan 3 tahap, ini 4 tahap. Pertama, mau mati lepas dari dosa. Roma 6 ayat yang kedua. Setelah mengaku percaya, kita akui semua dosa dan ikatan kita pada Tuhan. Kita benar-benar mau dilepaskan dari ikatan dosa. Akui itu, bertobat sungguh-sungguh. Ada orang-orang yang mau percaya Tuhan Yesus, tapi beberapa dosa disimpan. Seperti dosa iri, dosa sombong, pekerjaan judi, pornografi disimpan. Sayang. Jangan, lepaskan semua. Semua itu akan membuat proses lahir baru menjadi gagal kalau masih simpan dosa. Orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus tapi masih hidup dalam dosa, maka mereka masih belum lahir baru.
Orang yang lahir dari Allah, dia harus menanggalkan dosanya, ikatan dosa dilepaskan total. Kedua, tahap kedua, mau komitmen mengiringi Yesus seumur hidup. Roma 6 ayat 3 dan 4. Jadi Roma 6 ayat 2 apa? Mau lepas dari dosa. Roma 6 ayat 3 4, mengiringi Yesus seumur hidup, komitmen. Kesempatan untuk baptisan air harus kita ambil jika ada kesempatan hidup setelah percaya Tuhan Yesus. Baptisan air mengandung arti dikubur bersama dengan Tuhan Yesus, dibangkitkan menjadi suatu manusia baru dengan hidup yang baru. Roma 6 ayat yang keempat. Kita tidak lagi hidup dalam cara lama, yaitu cara dunia, tapi hidup baru sesuai kebenaran firman Tuhan. Itu komitmen hidup baru, komitmen mengiringi Yesus seumur hidup. Ketiga, tahap ketiga, mau dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Galatia 5:25. Ini kita rendah hati, minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, memimpin kepada segala kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Terkadang proses baptisan dan dengan penuh Roh Kudus bisa terbalik, seperti yang terjadi pada Cornelius dalam Kisah 10 ayat 44 sampai 48. Dia penuh Roh Kudus dulu, baru baptisan air. Terkadang ya, proses terakhir ini adalah sebuah ikatan untuk mau diserahkan atau diarahkan oleh Roh Kudus. Meskipun pada awalnya ikatan masih belum kuat karena kita masih bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani kalau diikat marah, pipis di WC nggak bisa, pipis kalau mau pipis langsung pipis dimanapun dia berada. Kadang ngotorin baju, ngotorin kasur. Ya bayi rohani seperti itu, tapi harus terus bertumbuh. Ingat ya, poin kedua, tahap kedua, komitmen mengiringi terus. Dan kalau bisa dipenuhi Roh Kudus, juga dipimpin Roh Kudus, maka pertumbuhan rohani akan terus meningkat terus dengan cepat. Yohanes 21:18, sehingga menjadi dewasa diikat tangan kita ke tempat yang Roh Kudus mau. Tapi daging mati di tempat yang daging tidak kehendaki. Itu tahap ketiga, mau dipimpin dan dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus. Ini. Keempat, mau mengkonsumsi 7 kebutuhan pokok rohani. Apa sih 7 kebutuhan pokok rohani? Saya sudah sering ceritakan di sini, yaitu pertama, hidup suci, pikul salib, baca Alkitab, suka berdoa, setia ibadah, setia pelayanan, dan ikut dalam persekutuan. Juga ibadah. Macam-macam 7 hal ini harus kita kerjakan. Jika kita kerjakan berkesinambungan, maka kita bisa memastikan iblis tidak akan mendapatkan apa-apa dalam diri kita. Kerjakan 4 tahapan ini. Sehingga terus dikerjakan terus sampai satu titik kita berhenti berbuat dosa. Kapan itu? Saat kita mati atau saat pengangkatan tiba. Kita berhenti berbuat dosa. Kalau di surga gak ada lagi dosa, kita berhenti total. Gak ada lagi tangis dan air mata, gak ada lagi penderitaan. Selamanya kekal di surga. Ya. Nah, pada ayat 19, Rasul Yohanes memberikan perbedaan jelas agar kita juga bisa berlaku sesuai jati diri kita. Saya bacakan lagi ayat 19, 1 Yohanes 5:19. Dan kita mengetahui bahwa kita ini dari Allah. Kita harus tahu loh. Saudara tahu enggak saudara dari Allah? Tahu kan? Kalau tahu ya oke, lanjut. Dan seluruh dunia terletak di dalam kejahatan. Kita harus tahu seluruh dunia ini jahat. Kita kudus dalam Allah. Harus tahu perbedaannya itu. Jangan dicampur, jangan berdiri dalam 2 kaki, jangan suam-suam kuku, jangan. Orang lahir dari Allah sangat jauh bertolak belakang dengan orang yang hidup dalam dunia. Orang yang lahir dari Allah harus berada dalam kesucian Allah. Sedangkan dunia ini terletak dalam kejahatan, di bawah kuasa iblis. Jangan sekali-sekali kita berkompromi dengan dunia ini, karena kita berbeda dengan dunia. Roma 12 ayat 1-2. Berlakulah sebagaimana anak-anak terang. Efesus 5:8. Jadi diri kita apa? Kristen. Berlakulah demikian. Jangan berdandan Kristen. Wah, KTP-nya Kristen tapi hidupnya penuh dengan dosa. Jangan. Jadi Kristen yang sejati, pengikut Kristus. Terus bertumbuh sampai menjadi putra-putra terang. 1 Tesalonika 5:5. Jadi berkat buat sekitar kita. Tapi kita gak mau terseret. Kamu mau ikut aku oke, tapi gak mau ikut kamu. Aku jadi terang. Kalau kamu mau lihat
terang firman Tuhan, ya kamu contoh hidup saya, teladani saya. 1 Korintus 11 ayat 1. Kamu ikut aku dulu, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu ikut saya. Saya nggak mau terkontaminasi dengan dunia yang penuh dengan kejahatan. Tapi saya doakan biar kamu bisa turut ambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Kita nasihati, kita tegur, kita tolong, kita doakan. Itu saudaraku tugas kita. Ya. Jadi ayat 19 ini adalah perbedaan mencolok. Kita harus tahu itu. Dunia jahat, dosa, orang lahir dari Allah kudus suci. Kita harus memancarkan jati diri kita. Jangan kompromi, jangan terkontaminasi, jangan main-main. Bisa mengerti saudaraku? Ayat 18 dan 19. Ayat 18 bicara tentang apa? Orang yang lahir dari Allah, dia harus memastikan dia memelihara dirinya dari si jahat. Dengan cara apa? Komitmen. Mau mati lepas dari dosa, berkomitmen. Hidup dalam kebenaran Allah. Ketiga, mau penuh dan dipimpin Roh Kudus. Keempat, mau mengerjakan 7 kebutuhan pokok rohani. Terus memelihara diri dari si jahat dan pastikan si jahat tidak menjamahnya. Si jahat tidak mendapat apa-apa dalam hidup kita. He had nothing in me dalam Yohanes 14 ayat 30 dalam bahasa Inggris. Itu pastikan itu ya. Ayat 19, kita harus tahu perbedaannya. Dunia jahat, anak Allah itu, orang-orang yang lahir dari Allah itu suci, berkenan kepada Tuhan. Ini perbedaan yang gak bisa disatukan. Kita harus tahu itu sehingga kita bisa mengambil keputusan jelas, memilih Allah atau memilih iblis. Saya harap kita semua memilih Allah. Adapun aku dan isi rumahku, kita semua akan beribadah bersama-sama, setia kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.